Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Boleh dikenalkan bu namanya? Dengan Ibu Ritawati dari Bekasi. Oke, makasih, masya Allah. Ibu waktu itu sudah berapa lama ya ibu ngehubungin saya, baru saya hubungi lagi sekarang ini. Iya, Pak Ustadz. Iya, ibu sebagai Udah guru ya? berapa lama ya? Ya, Ibu guru ngajar di mana? di SDIT. Oh SD ya, oke SDIT oke. Anadua. Guru kelas atau Iya, guru bidang studi atau apa? guru kelas Pak Ustadz. Oh iya iya oke. Nah terus waktu itu boleh tahu nggak ibu pertama sekali melihat video saya kapan? Itu kalau nggak salah bulan November tahun 2019. Oh Tapi begitu. belum eh, eh, belum Waktu begitu itu tiba-tiba melihat saja ya. begitu. Waktu itu tiba-tiba melihat di beranda langsung atau memang sengaja mencari atau bagaimana? Enggak, saya memang lagi ngeliat-ngeliat aja ya. Terus memang dalam kondisi atau keadaan saya yang ya ibaratnya lagi terpuruk lah ekonominya seperti itu. Oke. Nah, alhamdulillah saya ngelihat YouTube Pak Ustadz, kayaknya terkena di hati saya, tersentuh ya. Apa salahnya saya mencoba juga gitu. Walaupun saya sudah sholat itu berselawat gitu, tapi belum tahu sholawat Jibril itu gimana dan manfaatnya Iya. apa. Setelah Waktu saya itu ikuti terus, saya ikuti ya. waktu itu ibu bersalawat awal-awal mula mencoba itu berapa kali seharinya? Oh, itu paling juga 1.000, 2.000 gitu ya. Oh gitu ya. Tapi belum istiqomah banget sih Pak Ustadz. Tapi sampai juga sih 5.000 awal-awal tuh. Gitu. Oke, kapan pertama kali setelah berapa lama ibu mencoba pertama kali ibu merasakan ada sebuah keajaiban gitu, walaupun yang hal-hal yang kecil gitu. Itu kayaknya cepet ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah memang keadaan saya tuh emang benar-benar terpuruk banget deh. Heeh. Terutama masalah hutang, masalah rumah tangga. Itu pas saya jalanin itu banyak sekali sih keajaibannya. Ya Itu sih seperti apa sampai misalnya? detik ini pun saya Ya misalnya masih seperti apa? berselawat. Boleh dong diceritain seperti apa keajaibannya bu? Oh gitu. Waktu awal-awal itu ibadah dalam rumah tangga juga saya sering ribut ya karena masalah ekonomi. Tapi saya berselawat lama-lama alhamdulillah sampai detik ini alhamdulillah tenang. Mhm. Terus ekonomi saya alhamdulillah sampai detik ini pun alhamdulillah dari utang yang cicilannya begitu banyak sekarang itu sudah mulai mengecil karena saya Mhm. memang niat untuk meninggalkan riba semuanya gitu Pak Ustadz. Saya waktu itu punya mobil Sigra, Ya. saya kurang lebih 7 bulan lah. Nah saya sepertinya cicilan saya banyak karena saya tidak ada suami juga tidak ada keterbukaan sama saya tentang masalah uang, gaji gitu kan. Mhm. Nah saya menjalaninya sendiri, hutang-hutang pun karena saya punya hutang itu karena untuk berusaha mencukupi keluarga, saya tidak pernah minta sama suami karena yang ada itu nantinya ribut gitu. Nah ketika itu saya punya mobil Sigra, ibarat saya sudah dapat tamparan dari Allah tuh. Nah saya ingin hijrah dari riba itu, saya ingin hilangkan dari riba itu, maka saya mau oper tuh mobil. Ketika itu saya sudah 2 bulan, bulan Januari itu yang ketika banjir itu Pak Ustadz, Banjir di mana? banjir Oh di Bekasi itu ya? eh iya. Nah itu Oke. yang datang jam 12 malam itu banjir. Nah itu mobil itu akhirnya saya mau kembalikan ke dealernya ya. Aha. Nah itu pas ada penagihan saya belum bayar tuh sampai bagian penagihan itu bilang nanti kalau ibu nggak bayar ibu akan didatengin orang hitam gitu. Nah saat itu saya selalu menangis tuh Pak Ustadz. Saya selalu menangis tapi saya terus berselawat sampai saya istiqoroh. Mobil itu saya sudah tawarkan tapi penagih itu malah ibu percaya sama saya, ibu percaya sama Allah, saya akan membantu ibu. Nah itu mobil itu saya kembalikan malah saya mendapat uang 10 juta. Maksudnya Padahal mobil itu mobil itu ibu kembalikan ke dealer, mobil ya?
Iya. Terus ibu dapat 10 jutanya dari dan mana? Sita Ibu dapat 10 juta dari mana? dari orang dari dealer itu, Oh dari gitu. ACC. Saya ngambil itu dari ACC, Oh gitu. leasingnya ya. Oke oke. Terus? Ya itu subhanallah banget Pak Ustadz, karena saya ada 2 orang yang mau ibaratnya mau ngambil mobil saya, itu bukan ngambil, dia itu Lanjut mau kredit. apa sih, Over kredit ya? melanjutkan, tapi kan saya kan takut kalau dia nggak beres nanti nama saya terus kan yang diincar, Oke. yang ditagih terus. Tapi yang tadi itu dari situ saya, ya Allah, yang ngasih 10 juta tadi nggak ada masalah. alhamdulillah sampai detik ini Pak Ustadz, karena dia pun bilang sampai begini, ibu tidak menyesal, tidak, saya benar mau hijrah dari riba, tapi nanti ibu kalau ada uang nggak apa-apa ditebus lagi. Tidak Pak, sampai dia sampai sedih Pak Ustadz sama saya, tapi saya dengan ikhlas alhamdulillah saya sudah pulangkan, alhamdulillah sampai detik ini, semoga seterusnya tidak ada apa-apa. Itu kelewat banyak sih Pak Ustadz, alhamdulillah ya Allah. Iya, saya itu sampai ini ya Allah, yang pernah ibu ceritain, ke WA di WA saya itu dulu apa ya? Saya lupa Bu. Pernah dulu ibu kirim WA. Ini kan? yang lebih dahsyat lagi, ini Pak Ustadz ya. Apa tuh? Gimana? Yang sekarang ini ya. Sekarang kan guru itu kan ngajar pakai online, pakai HP ya. Oh, iya. Menggunakan HP. Iya. Itu kan ibaratnya kita membeli HP itu kan harus yang ibaratnya yang bagus lah ya, yang RAM-nya tinggi, karena kita pakai aplikasi di sekolah saya. Iya. Itu. Nah, suatu saat kadang HP saya itu rusak Pak Ustadz. HP saya itu rusak. Saya sampai waktu rapat dengan kepala sekolah pun saya sampai menangis. Karena apa ya? Ibaratnya saya tidak ada uang, cicilan itu saya rapatnya banyak, online? gitu kan. Rapatnya online juga? Enggak, rapatnya tatap muka. Oke, terus? Offline. Nah, itu saya sampai bicara, karena saya nangisnya itu pertama tidak ada uang untuk mengganti atau membeli lagi. Kedua itu aplikasi ada di situ semua ya, data murid saya, siswa saya. Oke, terus? Nah, saya sampai nangis di depan teman-teman, di depan kepala sekolah. Yang saya pikirin, nanti besok udah ulangan, sedangkan semua data ada di situ. Bagaimana ya Allah, uang nggak ada buat beli gitu kan. Ya Allah, saya nangis, benar-benar nangis tuh. Dan saya nggak ini sama suami gitu. Maksudnya, saya jalani sendiri, saya cuma ngadu makam Allah, salat hajat semua. Nah, itu suatu saat Pak Ustadz, pas 2 hari habis rapat itu ya, karena saya minjem HP anak pun, Pak Ustadz tahu sendiri kalau anak sekarang ya, anak muda gitu, kan nggak boleh HP-nya pinjam, malah marah-marah. Yeah. Nah, akhirnya saya cuma berdoa, saya selawatin, saya kencengin, saya selawatin terus. Nah, pas udah gitu, tiba-tiba itu, kebetulan di rumah kan ada yang les juga Pak Ustadz. Itu. Nah, ada satu wali murid datang ke rumah saya, dan saya tidak ada pikiran untuk berbicara soal HP dengan beliau gitu. Saya cuma ngomong, ini bagaimana anak ibu untuk belajarnya, semoga ada dukungan gitu kan antara wali murid dan guru. Nah, saya bilang, iya Bun, udah gitu saya dapat musibah, HP saya rusak. Tapi tiba-tiba aja Pak Ustadz dia bilang, ibu butuh HP apa? Ibu mau HP yang mana? Seperti itu Pak Ustadz. Gak apa-apa Bu, saya beliin, nanti ibu ada uang ibu cicil aja ke saya, jadi ibu tanpa riba, saya nalangin uangnya. Kata saya maunya yang bagus tapi murah gitu kan Pak Ustadz. Iya. Nah, ibu yang segini ya, yang harga 2,5 juta dia bilang, itu bagus nggak, kata saya gitu kan, RAM-nya gimana? Oh berarti gini aja deh Bu, ibu saya beliin yang 5 juta. Tanpa pikir panjang Pak Ustadz, dan saya menganggap wali murid itu orangnya nggak banyak bicara, dan tidak mungkin gitu loh Pak Ustadz dia membantu saya gitu dengan uang 5 juta. Nah, itu langsung Pak Ustadz 5 juta itu langsung dia bilang gini, ibu nanti malam saya mau ke tempat HP, nanti saya beliin, nanti saya telepon ibu ya. Tuh, saya kan lemas Pak Ustadz, astagfirullahaladzim, ya Allah subhanallah, Allah maha sayang banget, saya bilang gitu Pak Ustadz. Saya nangis Pak Ustadz, bener nangis. Nah, pas malam itu dia memang orangnya nggak banyak ngomong Pak Ustadz dia. Nah dia nggak ada WA gitu dari dia. Kan saya nggak enak kan Pak Ustadz. Ternyata pas malamnya dia WA, ibu guru maaf,
malam ini saya belum bisa, ada tamu yang nggak bisa ditinggalin. Ibu butuhnya kapan? Ya butuhnya ya hari Jumat, waktu kan Senin udah ulangan Pak Ustadz ya waktu itu. Ya. Nah, pas besokannya Pak Ustadz, jam 10 itu saya langsung di WA. Ibu bisa ke rumah, ini saya udah dari konter, udah saya beliin HP yang ibu pengen. Itu saya dibeliin Pak Ustadz, HP Oppo 4 ya. Itu kejadiannya kapan? Bulan berapa itu kejadiannya? Ya. Kejadiannya kapan itu? 6 bulan yang lalu. Nah, terus ibu setiap bulan 6 bulan yang lalu. Ibu mencicilnya seperti apa? Setiap bulan mencicil atau bagaimana? Bayaran les dia aja Pak Ustadz. Maksudnya gimana? Dia langsung dia kan bayar les ke saya ya. Oke. Jadi saya nggak ambil. Oh, nah, gitu. bahkan harusnya kan kalau jadi ngomong nggak apa-apa Pak Ustadz ngomong besar biayanya. Nggak apa-apa. Nah, itu kan bayar lesnya kan 800.000 ya. Untuk 2 orang ya. Nah, itu kan 5 juta itu kalau 6 bulan masih kurang 200 Pak Ustadz ya. Nah, itu dibebaskan 200 ya Pak Ustadz. Oh gitu, ya wes. Itu kan udah suatu ini Pak Ustadz, ya Allah, nikmat dari Allah kan, tanpa kita duga, tanpa kita pikir. Saya lagi kebingungan dari mana duitnya kan Pak Ustadz. Alhamdulillah itu ya Allah. Ibu nah setelah itu saya terus lebih kenceng lagi selawat saya. Oke, terus? Gitu. Ada lagi cerita yang lain, ada lagi nggak? Yang lebih dahsyat lagi atau yang? Ada sih Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz. Apa tuh? Nah, itu karena ini sih memang jujur aja, maksudnya cicilan saya gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi kan kita emang niat untuk hijrah ya. Nah itu waktu itu 2 bulan itu, mau 2 bulan itu saya belum bayar. Saya udah pasrah, ya Allah, mana keajaiban dari selawat ini ya Allah, saya mohon ridhomu ya Allah, saya pasrah, la haula wala quwata illa billah, kata saya gitu Pak Ustadz. Saya nangis gitu ya. Ini sedangkan ini debt collector udah datang. Sampai debt collector bilang gini, ibu biasanya wanita yang kuat, bisa mengusahakan. Saya nggak bisa, kata saya belum bisa. Saya bilang, tapi jadi insya Allah saya berusaha pengen ngelunasin gitu, kata saya. Itu kata dia, amin, dia bilang gitu. Nah, suatu saat itu Pak Ustadz, Januari kalau nggak salah kemarin ya, Januari itu saya ke rumah kakak saya. Pokoknya saya nggak banyak ngomong sekarang itu, mendingan saya berselawat aja yang banyak gitu, karena saya tidak ingin rumah tangga saya ribut berantem, kasihan anak-anak gitu kan. Nah, itu ke rumah kakak saya dinasihatin, terus akhirnya orang itu kan suka beli yang nugget itu Pak Ustadz. Jadi saya itu selain itu suka senang berdagang juga gitu, suka nawarin apa gitu. Nah, saya nawarin tuh nugget itu Pak Ustadz, langsung dia beli. Nah, pas tiba-tiba saya juga ngomongin, saya pengen dagang nih begini-gini Bun. Oh emang ibu biasa dagang? Iya gitu kan. Oh ya udah, saya pesan aja langsung sembako gitu kan. Langsung dia itu ngasih duit 2,5 juta. Nah, ketika itu juga saya cerita, begini saya pengennya Bun, nggak punya utang gitu kan, cicilan lunas gitu, yang riba-riba. Emang ibu butuh uang berapa gitu? Dahsyatnya itu Pak Ustadz, dalam waktu itu ya saya dikasih pinjaman 25 juta. 25.500.000 itu hari itu juga sore, 2 hari itu langsung saya diajak ke ATM-nya, langsung ditransfer. Itu siapa, teman dekat? Teman dekat atau siapa? Bukan teman dekat. Yang tadi juga Pak Ustadz. Yang tadi ngasih HP itu tadi? Subhanallah. Yang beli HP tadi? HP itu. Iya. Sampai saya bilang gini, ibu pegang ATM saya, ATM ini ya sertifikasi yang saya dapat tuh, yang dari Departemen Agama Pak Ustadz. Gak usah, saya nggak mau megang ATM ibu, saya nggak mau megang ATM bapak. Pokoknya saya percaya sama ibu. Ibu nyicil silakan, berapa ibu punya, coba Pak Ustadz. Itu udah waktu 2 hari. Subhanallah kan Pak Ustadz. Iya. Saya udah sampai nangis, ya Allah. 25.500.000 itu kan nggak kecil Pak Ustadz, gede. Iya. Gede banget ya. Ya Allah, makanya itu kata saya, ya Allah ya Robbi. Jadi semakin
saya semakin percaya sama Allah ya, saya semakin dahsyat banget itu selawat, sampai alhamdulillah suami saya pun udah ikut selawat juga, dia ngelihat ibaratnya testimoninya, dia ngelihat sendiri Iya istrinya ya. itu. Alhamdulillah Ustaz. Iya. Jadi utang riba ibu Ya udah lunas Allah, semua ceritanya nih, udah lunas semua, nggak ada lagi yang utang-utang belum, riba. belum Pak Oh Ustadz. belum. Cuma saya bersyukur dari yang banyak itu maksudnya udah mulai mengecil gitu loh Pak Ustadz. Oh Alhamdulillah, gitu. doain saya Pak Ustadz biar Amin amin biar amin. lunas semua, saya bisa hijrah dari riba ya. Dan saya perbanyak juga sodako sih Pak Ustadz. Iya 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 iya. Saya sodako subuh juga saya jalanin. Saya tengah malam juga kadang, saya kalau bangun jam 3 itu untuk zikir itu kayaknya sedikit banget waktunya. Jadi saya kadang dari jam 11, jam 12 sampai terus Pak Ustadz. Sampai jam berapa? Gitu. Paling pagi. Sampai saya aktivitas ke sekolah ya. Walaupun Jadi jam daring gini kan enggak, ibu bilang tadi jam 11 sampai pagi. Jadi sampai nggak tidur-tidur gitu. Iya, sampai pagi. Duha, Nggak tidur? enggak Pak Ustadz. Ya Allah. Enggak. Kuat ya? Benar. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kadang tidur itu paling ya cuma 3 jam ya. Kalau udah malam itu. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Jadi Makanya saya salawat karena- ibu udah beri 40.000 lebih Kenapa? per harinya. Berapa puluh ribu itu? Banyak banget. ya enggak kan, saya juga aktivitas juga Pak Ustadz. Jadi itu saya kan terus. Kadang sambil di sekolah juga saya bawa ini ya. Bawa Tasbih, tasbih oke, itu oke, yang oke. besi itu. Ya terus gitu. Jadi mulut komat kami, kadang saya nggak pakai tasbih juga. Saya tetap komat kami kemanapun, pokoknya saya terus aja ini berselawat gitu. Ya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz, benar, alhamdulillah melalui Pak Ustadz saya jadi tahu gitu ya. Ya. Dulu sebelum ibu lihat video saya, ibu belum pernah ngamalin salawat seperti ini ya? Belum pernah. Belum. Oh, setelah lihat video saya baru kayak Malah gini komat sekarang- kami terus. Iya. Malah saya tambah ya kayak selawat munjiat, selawat Oke, oke, Ibrahim, salat Nabi juga iya gitu kan. Terus itu Gitu, Pak Ustadz. suami ibu kok bisa Alhamdulillah, ikut-ikutan ya Allah. salawat, itu memang ibu yang nyarankan, ibu kasih saran atau bagaimana? Ya, awalnya saya sarankan, mungkin ya kan susah untuk mengajak awal-awalnya ya, tapi alhamdulillah setelah dia melihat memang Allah itu ibaratnya dahsyat banget menolongnya, ya alhamdulillah. Kadang dia sampai 30.000 itu, alhamdulillah 20. Oh gitu. Dan Kalau karena kita merasakan juga Pak Ustadz, yang ibaratnya kan gara-gara utang orang jadi berantem mulu kan. Tapi dengan dahsyat, alhamdulillah dahsyatnya selawat, rumah tangga saya alhamdulillah nggak berantem lagi. tenang. Iya Pak Ustadz, benar. Biasanya kan kalau yang awal-awal dulu tuh ibaratnya kita kalau udah dapat tagihan, kita udah deg-degan, udah ketakutan, udah begini begitu gitu Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah coba Pak Ustadz, dalam keadaan pandemi gini ibaratnya utang itu bisa terlewati gitu loh Pak Ustadz. Entah uang dari mana-mana. Ada aja jalannya supaya lunas gitu ya. Ada aja jalannya. Iya. Benar Pak Ustadz, ya Allah. Kalau suami ibu sendiri, Makasih banget. suami ibu sendiri pernah nggak cerita ini loh, boy, ibu saya ngalamin kayak gini, Kak? Ada nggak pernah cerita keajaiban selawat yang dia rasakan secara pribadi? Dia sih belum, tapi mungkin ketenangan batinnya kali ya. Ketenangan gitu, batinnya yes. untuk suami saya. Terus atasannya mungkin lebih baik sama suami saya. Maksudnya sikapnya atau apanya lebih baik gitu ke suami saya gitu. Mungkin itu kali Pak Ustadz. Kalau anak-anak ibu udah ada yang ikut juga belum? Anak saya yang kecil kadang sudah ikut, mama ini bener ya, iya, makanya sekarang dia lagi minta HP, kata saya, mintanya jangan sama mama, sama Allah ya, sholawat ya, diam mah katanya gitu. Tapi belum, kalau yang besar belum ngikutin, cuman insya Allah kali Pak Ustadz dengan ngelihat mamahnya setiap hari berselawat, insya Allah bukakan hatinya ya, nanti ikut. Ya, Masya Allah. gitu Pak Ustadz. Oke. Iya. Benar, sampai gini Pak Ustadz, ya Allah, itu berkahnya selawat ya. Kadang itu kita kan online ya, sama wali murid itu kan jarang tatap muka ya. Ya. Tapi itu makanan itu gencar Pak Ustadz. Dari mana aja tuh? Kadang dari wali murid, dari mana aja Pak Ustadz, ngirimin apa aja gitu. Oh gitu. Ini barusan saya
dapat sembako. Ya taruh situ aja ya. Kadang apa yang kadang yang tidak pernah ngasih pun yang ngasih. Ya taruh situ aja Mas. Uang, Ya. Pak Ustadz. Sebentar Bu, ada paket tadi. Itu Pak Ustadz. Oh gitu, alhamdulillah. Itu Pak Ya Ustadz, taruh banyak aja. banget ya. Ya Pak lagi Ustadz, saya Pak lagi Ustadz. telepon, taruh aja ya. Ya. Oke, udah Bu. Apa tadi Bu? Gimana? Halo? Iya, dengan berkahnya selawat. Iya, halo. Ya, tadi ada paket Alhamdulillah, datang, Pak jadi saya harus menjawab. Ada paket datang ke rumah gitu loh. Oh iya, Nah, berkah terus- ya Pak Ustadz. Amin. Iya, iya. Ya udah, terus gimana Bu tadi? Iya, alhamdulillah, dengan berkahnya selawat. Banyak yang itu ngasih makanan ya. dari Makanannya makanan aja. makanannya berupa Iya. apa aja tuh? Boleh tahu nggak? Atau ayam goreng, atau kue, atau apa? Apa aja Pak Ustadz, dari yang mentah sampai mateng. Oh gitu. Iya. Ya Allah. Kadang di hati ini baru pengen gitu Pak Ustadz. Misalkan enak kali ya makan rendang daging gitu kan Pak Ustadz. Nah. Itu tiba-tiba aja ada yang ngirimin Oh tuh, gitu. rendang daging. Terus lagi saya kan alhamdulillah juga puasa Senin Kemis, suami juga puasa Senin Kemis ya. Kadang di hati ya Allah enak kalian makan roti bakar gitu kan. Tiba-tiba aja pas buka ngetok-ngetok tuh ada yang bawain roti bakar, donat gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Ya Allah, Masya Allah, bener Pak Ustadz, berkah banget, berkah ya Allah. Makanya saya insya Allah ya sampai ajal menjemput dengan berselawat gitu ya, nggak mau putus ya tuh. Malah saya tambahin terus. Ya Oke. Allah, ini saya lagi mudah-mudahan utang-utang saya lunas semua Pak Ustadz. Ada berapa lagi Bu? Boleh tahu? Apanya nih? Yang belum terbayar gitu. Oh gitu. Oh cicilan-cicilan itu. Iya. Ya kurang lebih kali ya. Udah berapa sih ya? Kayaknya nggak bisa didiin ya Pak Ustadz. Nggak bisa dihitung ya. Tapi insya Allah nggak apa-apa lah. enggak, maksudnya bisa nggak usah disebut aja Nggak usah deh, dipublikasikan gitu ya, Tapi insya wes. Allah ada yang insya Allah gitu Pak Ustadz ya. Oke Ibu, Ada ada yang sebentar lagi lunas. Baru bulan ini juga ada yang lunas tadi. Oke, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman mungkin supaya mereka lebih semangat gitu. Oh, saya sampaikan pada teman-teman, mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjalani selawat ya. Dan jangan lupa kita sholat sunnahnya kita lakukan, kita kerjakan, jangan merasa lelah. Karena lelah kita itu tidak sebanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Masya Walaupun Allah. kita sudah bilang lelah, capek, tapi nikmat Allah itu lebih besar. Pertolongan Allah itu lebih dahsyat. Lebih Masya dahsyat Allah. lagi. Karena saya Pak Ustadz, banyak banget. Ini belum semua saya ceritakan ya. Gitu. Karena Allah itu Kalau gitu nanti lebih kapan-kapan tahu saya telepon kebutuhan lagi. kita. Ibu kan masih sebagian nih, nanti kan ada waktu lagi kapan-kapan saya teleponnya. Karena kalau kepanjangan juga teman-teman bosan kan. Ini Iya. Iya. Iya, Lain dan kali Bu ya. jangan lupa juga kita bersedekah ya Pak Ustadz. Oh iya, Masya Allah. Bersedekah walaupun kita merasa nggak punya, ya berapapun yang penting ikhlas. Itu. Iya. Karena ikhlas dan sabar itu memang sulit buat kita lakukan, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas dan sabar. Itu aja sih Pak Ustadz. Iya. Terima kasih banyak Dan Bu Allah lebih tahu segalanya. atas itu. Iya, sama-sama Pak waktunya. Ustadz. Sampai jumpa di lain waktu Ya. Bu ya. Ya. Ya, Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi teman-teman testimoni dari seorang guru di SDIT yang mana mendawamkan salawat sampai 1 harian penuh, tidurnya hanya rata-rata cuma 3 jam per hari. Luar biasa banget. Jadi teman-teman di luar sana yang juga mungkin ada hutang riba, yang ngakunya sudah banyak bersalawat, sebanding nggak salawatnya dengan ibu ini? Kalau Anda ingin mendapatkan pertolongan Allah seperti halnya ibu ini juga, ya salawatnya harus sama dong, puluhan ribu kali, bahkan waktu tidurnya dikurangin gitu. Kalau salawatnya cuma 1000, 2000, Anda mengharapkan bantuan Allah yang lebih,
kayaknya masih lama. Perjuangan Anda masih sangat panjang. Oke. Teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah tentang kejiwaan selawat bisa untuk mengirimkan kisah-kisahnya kepada saya lewat WA 0812 771 62924. Insya Allah akan saya tayangkan. Dan sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.